Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian kita nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita.
ومن سيئات أعمالنا dari kejelekan-kejelekan keburukan amal perbuatan kita. Alhamdulillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah taufik kepadanya, padahal alhamdulillah tidak ada yang dapat menyesatkannya. Walai yudhil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah taufik kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang harus disembah dengan benar kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nas, wahai jemaah manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah kalian telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan darinya pasangan Hawa. Wa nassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah memperlakukan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah sekalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan dengan tangan kalian saling meminta dan jagalah saling silaturahmi. Jagalah saling bersahabat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah dalam perkataan yang jujur, yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Secara taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah menang. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya benar-benar perkataan adalah kitabullah al-Qur'an. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kita yang berbahagia. Al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tidak diragukan lagi memiliki sangat banyak keutamaan. Di antara keutamaan akhlak mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah hal yang paling berat ditimbangkan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shay'in akbar fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu hal yang paling berat ditimbang pada hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah." Bahwa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah rumah, sebuah istana di surga, liman taraka al-mira'a wa kana muhiqqa. Bagi Islam yang meninggalkan perdagangan meskipun dia benar. Wajib baitin fi rawdil jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah rumah, sebuah istana di tengah surga. Bagi siapa? Liman taraka al-kadhiba wa kana nasiha. Bagi siapa yang meninggalkan berdusta, berbohong, meskipun saat bersandar. Wajib ini a'la al-jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah rumah kata di surga yang tertinggi. Bagi siapa? Liman hasul al-khuluq. Bagi yang baik akhlak. Seseorang dengan akhlak yang mulia akan diangkat derajatnya
Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita mukmin sebagai seorang mukmin judul itu dibersihi akan mendapatkan dengan akhlaknya yang mulia. Dan wajah itu lain sahihah. Berada orang-orang yang salat pada malam hari, malam hari berjamaah dan berada orang yang berpuasa di siang harinya berpuasa sunnah. Meskipun orang tersebut tidak bangun pada malam hari, salat tahajud sunnah dan dia tidak berpuasa sunnah, tetapi mendapatkan derajat mereka dengan akhlaknya yang mulia. Jemaah sudah lupa yang berbahagia. Akhlak yang mulia akan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita perhatikan di banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbus shalihin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena sabar merupakan dari akhlak mulia. Wa ahsinu, berbuatlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Kalian ahabbu ibadillah ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa yang sangat banyak hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Ahsanul khuluq," yang paling baik di antara mereka akhlak. Seseorang dengan berakhlak mulia akan menjadikan ia dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya," sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, "wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah," dan orang yang nanti paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat duduknya pada hari kiamat. Ahasinakum akhlak, orang-orang yang baik akhlak dan ketaatan. Dan di antara menggunakan akhlak mulia, bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, itu merupakan tanda sempurnanya keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imana," seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanul akhlak, bahwa yang paling sempurna keimanan seorang adalah yang paling baik akhlak. Ahsanul khuluq, wa hiya bismi dan sebagai kalian adalah yang baik terhadap istri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kebaikannya. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufiknya dan anugerahnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Dan hati bahwa tidak kecuali hanya Allah semata sebagai bentuk pengagungan kepadanya. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang mengajak kepada ridha Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Tapi wasiatkan kepada diri kami sendiri dan jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah,
karena sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi khutbah pertama tadi kita simpulkan bahwa akhlak yang mulia memiliki sangat banyak keutamaan. Yang kita sebutkan ada sekitar. Yang pertama, bahwa akhlak yang mulia adalah hal yang paling berat ditimbang pada hari kiamat. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan menjadikannya bisa masuk ke dalam surga. Seseorang yang akhlak yang baik akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah minta pada seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Di bulan Rasulullah SAW cinta kepadanya dan nanti pada hari kiamat akan dekat bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bahwa akhlak yang mulia merupakan tanda sempurnanya bagaimana seseorang. Kita tutup khutbah Jumat ini dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau dia pun maka hendaknya berkata yang baik kalau tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, "Su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Beliau ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallah." Bertakwa kepada Allah, yang husnul khuluq, berakhlak baik. Ketika kita ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Beliau jawab, mulut kita wajib dan kalau khutbah yang sebaiknya bermanfaat untuk diri sendiri, khususnya secara umum bagi jamaah sekalian. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, ya Allah. Allahumma inna ta'awunaka fastajib lana du'a'ana. Ya Allah, sesungguhnya kami berdoa kepadamu, ya Allah, maka kabulkanlah doa kami, ya Allah. Taufiqillahumma lana dzunubana wa israfana fi amrina. Karena itu ampunilah, ya Allah, untuk kami dosa-dosa kami dan sikap-sikap berlebihan kami dalam urusan kami. Allahumma ja'alna hudaatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga dapat memberikan petunjuk kepada dhalin wal mudillin tanpa sesat dan menyesatkan, ya Allah. Allahumma sur awratina. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Wa amin raw'atina, dan cegahlah kami dari rasa takut, ya Allah. Waqina ma'ahammana, dan cukupkanlah dari apa yang sedih bagi kami, ya Allah. Waqina syarrana kafawas, dan lindungilah kami dari keburukan yang kami tahu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, dan Engkau tidak mencintai kami, menyayangi kami, ya Allah, sungguhnya kami akan termasuk orang-orang yang Allahumma inna ta'zalil akhlaq. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk berakhlak mulia, ya Allah. La yahdi ahsanna illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah, palingkanlah kami dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kami terimalah amal kami. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.